Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah Gereja Indonesia yang saya ambil menurut ahli Dr. Fridolin Ukur. Periodisasi sejarah Gereja Indonesia pada tahun 645 sampai 1939 atau 1935. Masa ini dibagi dalam beberapa periode. Periode pertama, kedatangan kelompok Kristen Nestoria yang berpusat di Mesopotamia, Hilia atau Irak ke Sumatera yang terjadi antara tahun 645 sampai 1500. Periode yang kedua, kedatangan Gereja Katolik di Indonesia antara tahun 1511 sampai 1666. Periode yang ketiga, tersebarnya Kristen Protestan ke Indonesia antara tahun 1605 sampai 1910. Periode ini dibagi lagi ke dalam dua tahap. Babak pertama, zaman Calvin VCO pada tahun 1605 sampai 1800. Babak kedua, zaman pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1800 sampai 1930 atau 1935. Periode yang keempat, lahirnya gereja-gereja suku atau gereja daerah dan pergerakan Protestan di Indonesia. Periodisasi yang kedua, sejarah gereja di Indonesia tahun 1930 sampai kini. Babak ini dibagikan lagi dalam beberapa periode. Periode yang pertama, gereja dan pergerakan nasionalisme pada tahun 1930 sampai 1941. Munculnya gereja ini karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, untuk memisahkan diri dari penjajahan serta mengatur diri sendiri untuk menjunjung cita-cita ke arah otonomi gereja yang bebas dari dominasi misionaris. Alasan yang kedua, semangat nasionalisme untuk memisahkan diri dari para misionaris yang selalu mengucilkan mereka. Periode yang kedua, gereja di masa penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dalam keadaan ini, gereja dipaksa untuk memikul seluruh tanggung jawab untuk tumbuh secara dewasa. Periode yang ketiga, gereja di masa Perang Kemerdekaan RI pada tahun 1945 sampai 1950. Pada waktu Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Maret 1945. Berakhirnya penindasan dan penjajahan Jepang atas Indonesia. Periode yang keempat, gereja yang bertumbuh atau tinggal landas pada Periode yang keempat, gereja yang bertumbuh atau tinggal landas pada tahun 1950 sampai kini. Pada masa ini pemerintah menganjurkan agar rakyat memilih agama yang diakui oleh pemerintah. Alasan saya memilih periodisasi menurut ahli Dr. Fridolin Ukur adalah karena Dr. Fridolin memaparkan periode secara gereja Indonesia dengan singkat, padat, dan jelas. Dan di sini juga Dr. Fridolin memaparkan batasan-batasan waktu periodisasi dan menjelaskan kejadian yang dialami oleh gereja Indonesia. Terima kasih.